dalam waktu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Hotel Monolog Surakarta untuk studi banding dengan Kominfo Pemkot Surakarta. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kami dari Aliansi Jurnalis Sidoarjo bersama tim dari Kominfo Kabupaten Sidoarjo bisa berkunjung dan bertemu langsung dengan perwakilan dari pemerintah kota Surakarta. Dalam kegiatan sore ini dari AJS sekitar 20 orang, Bapak Nganang, juga ada Pak Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Pak Didi yang berbaju merah. Di samping Pak Didi itu Ketua AJS Bapak Yahya, sama Mas dari CNN Solo. Alhamdulillah, mari kita buka acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua AJS. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak PT Kadis Kominfo, pada yang terhormat undangan dari protokol Kota Madya Surakarta, pada yang terhormat undangan dari wartawan CNN.com Surakarta Solo, dan pada yang terhormat Radar Surakarta Solo. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan walafiat, kesempatan bisa berkunjung dan bersilaturahmi ke wartawan dan Dinas Protokol Kota Surakarta Solo. Wartawan Solo, Surakarta, dan protokoler Kota Madya Surakarta Solo yang sudah sudi menyediakan waktunya untuk menemui kami di ruangan yang sangat sederhana ini. Perlu kami beritahukan tujuan dan agenda kami ke Surakarta Solo ini adalah studi banding, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan Aliansi Jurnalis Sidoarjo, merupakan salah satu organisasi kewartawanan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hanya sekedar perlu diketahui, di Sidoarjo itu ada 3 organisasi yang diakui oleh Pemkab Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya organisasi tertua adalah PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Kedua, Forum Wartawan Sidoarjo, dan yang ketiga ini adalah Aliansi Jurnalis Sidoarjo yang hadir di sini. Kepada semua para hadirin, bahwasanya kenapa saya sebagai ketua Aliansi Jurnalis Sidoarjo berkeinginan datang ke Surakarta Solo, yang mana informasi di internet dan di mana-mana satu terkait masalah informasi digital. Nah,
adanya pemangkasan birokrasi sehingga banyak kemajuan di pemerintah Kota Surakarta Solo ini. Yang kedua, masalah jurnalisnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatannya yang mana mendampingi pimpinan yang masih berjiwa muda sehingga banyak kemajuan di Surakarta Solo. Itu nanti biar wawancaranya disampaikan oleh teman-teman MC atau protokol kita. Yang ketiga kalinya untuk sekedar informasi aja, kalau wartawan di Sidoarjo itu memang banyak jumlahnya, tapi mohon maaf yang diakomodir oleh Kominfo itu hanya ada beberapa wartawan yang sesuai dengan kriteria seperti itu. Mungkin di Solo nanti seperti apa, mungkin bisa bertukar pikiran dengan pihak kami. Hanya itu yang perlu saya sampaikan atas keinginan kami sebagai jurnalis di Kabupaten Sidoarjo, sehingga punya berkeping, punya keinginan datang ke Surakarta, kota yang dipimpin oleh berusia muda, pimpinannya yang sehingga banyak kemajuan untuk informasi seperti itu. Terima kasih yang perlu saya sampaikan. Saya rasa cukup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Bapak Didik Triwayudi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa jama'ina ma'badu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Promosi yang diwakili oleh Bapak Nanang Kasubag, komunikasi pimpinan dari Kota Solo, dan teman-teman dari media Kota Solo, CNN satunya mana Mas? Terus Radar Solo ya. Dan yang kami hormati juga Ketua AJS Sidoarjo dan anggota. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat silaturahmi ke Kota Solo ini dalam keadaan siap walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya terima kasih kepada Pak Nanang yang telah menerima kami dan ngerepoti Pak Nanang, ngerepoti panjenengan sekalian di media juga di Kota Solo. Jadi memang Kabupaten Sidoarjo ini pimpinannya juga sama-sama muda ya. Kalau Gus Mudor Kabupaten Sidoarjo sekarang 30 tahun, insya Allah 30 tahun. Pak Fikran tidak hampir 36 ya, mau 6 Jiwa-jiwa muda. Tapi kepala Kominfo dia tapi berjiwa muda yang penting itu. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi tadi disampaikan sebagai Ketua AJS bahwa Kominfo ini memang membidangi atau membina media. Kalau di Kabupaten Sidoarjo ini ya Pak Nana, jadi total media yang kita bina itu jumlah 143 ya. Yang terdiri dari media cetaknya itu 13, media elektronik TV itu dan radio 21, media online-nya 80, tabloid atau majalah 29. Cukup banyak kita membina media ini.
Kalau juga teman-teman ini pesertanya juga cukup banyak yang kita bina. Jadi tadi sampaikan tujuan ke Kota Solo menimba ilmu, Pak. Jadi bagaimana pengelolaan khususnya media digital ini dalam kemitraan dengan Kota Solo. Kami juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan di era digitalisasi memang tidak bisa kita lepaskan di era sekarang ini, karena semuanya juga memang tidak hanya media cetak, juga media online juga sekarang ini berkembang dengan pesat. Teman-teman ini juga ada yang online juga cukup banyak yang hadir. Oleh karena itu kami nanti mohon masukan dari Kota Solo, bisa dari kebijakan dari Pemkot Solo bagaimana di dalam membina media ini. Kedua juga dari media, dari sisi medianya bagaimana perhatiannya terhadap perhatiannya Prokopimnya. Dasar itu kamu apa yang baik di Solo bisa diimplementasikan teman-teman di Sidoarjo. Nanti juga sampaikan teman-teman Sidoarjo apa yang baik di Sidoarjo bisa diimplementasikan di Solo. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih karena repot di panjenengan sekalian. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga yaitu dari Protokol Komunikasi dan Administrasi Pembina Pemkot Surakarta Solo, yaitu Bapak Nanang Dwi Artanto sebagai Kasubag Komunikasi Pimpinan. Moga Bapak waktu dan tempat saya diserahkan. Mohon izin, santai aja nggih Bu nggih. Santai aja kita diskusi terkait masalah media di Kota Solo. Terus terang mohon izin Bapak langsung aja, karena saya mengikuti gayanya beliau, Mas Wali sukanya langsung aja to the point, enggak muter dulu gitu loh. Oke. Saya gambarkan dulu bagian Prokopim itu pembentukan SOTK baru Bapak. Jadi pembentukan SOTK baru di tahun 2022. Memang dulu kehumasan media itu sebagiannya itu ada di Diskominfo SP. Nah, mohon maaf hari ini Diskominfo SP belum bisa hadir karena ada di Dewan, terkait ada kegiatan di Dewan. Yang kedua, saya juga mewakili Pak Kabak, mohon izin karena Pak Kabak ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan karena berbagai kegiatan untuk besok pagi. Oke, kembali lagi terkait masalah SOTK. Prokopim itu ada nama bagian komunikasi pimpinan, di mana salah satunya di komunikasi pimpinan itu ada sebuah wadah untuk media yang dimana kita bentuk namanya adalah Lokawarta. Jadi di situ banyak teman-teman media, kurang lebih hampir 100 ya Mas ya. Jadi kalau personalnya lebih personalnya hampir 100, tapi intinya pada dasarnya untuk di Prokopim ini saya kembalikan medianya itu fokusnya lebih ke pimpinan Mas Wali atau Pak Teguh atau Bapak Sekda. Jadi kalau yang terkait masalah luas, masalah yang luas itu larinya ke Diskominfo SP. Jadi fokusnya saya itu terkait adalah di komunikasi pimpinannya beliau Bapak Wali Kota, Bapak Wakil dan Bapak Sekda. Intinya garis besar seperti itu. Bagaimana kita mengelola, ya kita mengelola gayanya kepemimpinan beliau gitu. Jadi beliau itu saya sampaikan juga langsung aja, beliau itu orangnya yang simple. Jadi simple tadi agendanya itu beliau itu juga tidak bisa ke agenda. Jadi tahu-tahu kita yang mungkin ya Mas Pester atau Mas Roset ini mengalami, jadi agenda ada, terus kita share jadwalnya beliau, tahu-tahu beliau sebelum ke situ kesini dulu. Nah, jadi nggak bisa diprediksi. Jadi kita kenali gaya kepemimpinan dulu pimpinan. Jadi gaya kepemimpinan beliau itu adalah gaya kepemimpinan yang anak muda sekali ya. Jadi tidak
di luar protokol gitu. Jadi intinya kita untuk media khususnya untuk di pemerintahan memang yang nolak adalah di bawah bagian Prokopim, intinya gitu. Jadi kita setiap hari itu ngumpul di Lokawarta, ada berita apa yang terkait ini, kita cari isu-isu apa gitu, kita berkolaborasinya dengan media. Jadi kita baik-baik dengan media, intinya kan gitu. Pada dasarnya seperti itu sih kalau dari segi saya. Yang selama ini saya baru di sini selama 2 tahun, baru 2 tahun menggantiin bukan menggantiin, ini SOTK baru dan saya pertama kali yang mengisi. Jadi saya sudah yaitu Bapak Ibu. Jadi terkait untuk media saya masih baru, tapi pelan-pelan saya belajar dengan mereka bagaimana gaya kepemimpinan. Yang penting itu adalah gaya kepemimpinan wali kotanya bagaimana. Kita mengikuti untuk anak-anak kita. Jadi beliau itu nggak pernah ada kegiatan doorstop di tempat kayak gitu, jangan. Nggak pernah. Jadi kalau ada event apa, kalau ya kita doorstopnya seperti kalau jumpa pes itu ya beliau itu jalan, ambil jalan gitu. Doorstopnya itu ya sambil jalan gitu. Jadi beliau itu nggak pernah ada resmi, Bapak besok kegiatan ini ada isu, kita ingin tahu Bapak jumpa pes seperti itu. Beliau nggak kesel kayak gitu. Jadi beliau ya tak tahu, kita nyamperin posisi jalan, kita tanyain modelnya beliau gitu kayak kepimpinannya beliau seperti itu. Jadi ya setiap hari intinya bagian Prokopim khususnya komunikasi pimpinan itu adalah saling menjaga kerjasama dengan media. Ya kita intinya kita dukung apa yang mereka minta, yang berusaha kita penuhi. Sementara itu Bapak nanti sambil mengalir aja nanti diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bapak, saya Novi, saya anggota dari ACS juga. Saya ada pertanyaan nih khususnya mungkin mewakili teman-teman yang ada di Sidoarjo. Jadi kan judulnya nih studi banding dan silaturahmi nih. Nah kami pengen tahu nih bentuk kegiatan apa yang sudah diberikan dari Kominfo atau Kopimda yang sudah diberi bentuknya seperti apa yang sudah diberikan untuk kemitraan ke media. Kira-kira itu aja sih, Pak. Langsung aja. Langsung aja. Intinya Bu, kalau saya dengan media itu sukanya diskusi dalam arti apa yang perlu diinginkan beliau. Kalau kita kan punya tempat ya namanya Lokawarta, ya kita buatkan sebuah tempat Lokawarta, terus kita beri nyaman dulu. Kita carikan tempatnya nyaman, terus kita fasilitasi kita fasilitasi beliau di situ. Terus untuk yang mungkin ya terkait untuk lagi adalah kita setiap tahun itu kita ngadakan media gathering dengan beliau itu, kita ngadakan media gathering kemana yuk gimana kita setiap tahun itu kita akan lakukan seperti itu. Meskipun setiap tahun ya mungkin tidak mengampu media cetak elektronik ya Pak, saking banyaknya hampir 100 personil ya, mungkin tahun ini kita 40, siapa dulu nanti ya besok tahun selanjutnya siapa 40 seperti intinya untuk itu ya intinya kita terus bukaan sih Bu, kita bikin yang penting bikin dia nyaman dulu, jadi nyaman dengan kita kasih nyaman, dia mau apa gitu, aku pengen fasilitas ini ya udah kita, kalau kita kan terus kan kalau di Prokopim kan mungkin agak sedikit istimewa ya, mungkin ya agak istimewa dalam arti ya yang dimau apa tempat Mas, tempatnya yang bagus, terus diperbaiki, ada internetnya, bandwidthnya yang bagus, ini nyaman, intinya kita buat mereka kerja di balai kota itu nyaman, intinya gitu. Intinya simpel aja nyaman gitu bikin mereka. Terima kasih Bu. Pertanyaan perwakilan ya. Bagaimana bentuk-bentuk peningkatan kompetensi wartawan yang dilakukan di lingkungan Pemkot Surakarta? Nah itu apa saja nih, bentuknya kayak apa gitu? Ini nggak usah pakai mic, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Giliran. Oh siap. Sebagai ayah juga nggak apa-apa.
Kalau untuk kegiatan peningkatan kompetensi sih sebenarnya kita lebih ke organisasi jurnalis kayak PWI. Kalau di Solo yang ada cuma PWI sama AJI yang saya tahu ya. Di luar itu ada pewarta foto Indonesia, ada kayak gitu ya, PFI, terus yang TV itu apa? Yang TV ada sendiri juga. Nah, JJI. JTI ya. CCTI. Nah, setahu saya cuma itu yang besar-besar itu. Nah itu biasanya itu teman-teman di organisasi itu yang bekerja sama dengan Pemkot seperti itu. Jadi tidak langsung dengan teman-teman media. Kalau yang langsung dengan teman-teman media ya kayak itu tadi, press tour kita kemana, itu pun ya semacam inilah, ada kegiatan yang apa, misalnya kita mencoba Banyuwangi itu kok pariwisatanya peningkatannya pesat. Nah, ada apa di sana, kita belajar ke sana. Jadi bukan press tour yang cuman piknik aja gitu. Nah ini mungkin saya tambahin lagi soal pola komunikasi kita dengan Pak Nanang ini ya. Itu sebenarnya kedekatan teman-teman media dengan Pemkot itu sudah sejak zaman dulu ya. Jadi hampir nggak ada sekat gitulah antara pemerintah dengan wartawan. Dan Pemkot itu sangat terbuka. Kita minta data apapun pasti dikasih. Anggaran, ada defisit berapa, ada warga yang angka kemiskinan berapa, itu kita minta data apapun, nggak pernah ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya yang membuat kita hubungan kita jadi baik itu nyaman. Bukan saling menutup. Nah, bukan. Nah, kalau ada yang ditutup-tutupi kita malah jadi nggak enak gitu kan. Jadi ini ngopo gitu. Nah, dan bahkan soal ini mohon maaf nih kalau agak sensitif ya. Cuman saya sampaikan sekalian, dari saya jadi wartawan tahun 2011 sampai hari ini tuh saya nggak pernah menerima uang sepeser pun dari Pemkot. Memang tidak ada anggarannya. Tapi iklan. Nah, iklan beda lagi. Itu masuknya ke kantor kan. Itu masuknya ke kantor. Tapi kalau saya ke daerah lain, misalnya ke Wonogiri atau ke Karanganyar atau Sragen, itu ada tiap bulan ada dapat. Saya nggak ngerti apalah itu namanya. Saya juga nggak pernah ambil itu. Nah, khusus di Solo itu nggak ada sama sekali. Malah kalau tadi dibilang press tour itu malah kita tombok mbak Mas. Karena kita piknik ke Bali itu cuma dapat uang saku 500.000. Itu buat beli oleh-oleh aja kan kurang. Kurang. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita yang penting itu membangun kedekatan kita dengan teman-teman, dengan Pemkot juga. Itu. Paling besar itu kemarin ya Mas, yang 1 juta. Itu ya. Kemana tuh? Tapi itu nih dibanding ke daerah lain nggak ada apa-apa nih itu Mas. Ya, tapi saya justru lebih senang seperti itu gitu. Jadi hubungan yang baik itu dilandasi dengan yaitu kedekatan personal, komunikasi yang baik. Jadi bukan karena dibangun dengan materi gitu, karena nanti sewaktu-waktu ada apa-apa kan jadi nggak enak gitu kalau mau mengkritik atau ada istilahnya ngantem gitu kan oke. Cuman kalau kayak gini kan memang ada masalah, kita nggak ada rasa sungkan mau menulis apa adanya gitu. Mungkin itu sih kalau soal itu tadi, kita lebih banyak ke organisasi wartawannya ya, PWI, AJI, IJTI sama PFI itu. Narosul. Selesai acara. Bisa. Ya.
yang biasanya jelas kami baca Gua nggak tahu.